Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Radio Talk, saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, Radio People, kalau kamu nonton beberapa episode yang lalu, kita sempat ngobrol bareng dengan sosok pengusaha namanya Bakso Malang Armada. Dan hari ini kita berkesempatan untuk datang langsung di Bakso Malang Armada. Nah, kita bakal ngobrol bersama dengan ownernya, ya, pengusaha, ada Mas Hendra Siswanto. Halo Mas Hendra. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Sehat Ya, alhamdulillah. Wah, sehat. akhirnya RRI main ke sini nih Mas. Wah, keren tempatnya ya. Ya. Ini udah buka ya Mas ya? Udah buka. Kita dari pagi udah buka. Oh, udah buka dari pagi ya. Pagi. Ini kita nggak ganggu ya. Enggak. Nah Mas, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal gimana mungkin perjalanan Mas sampai jadi sosok yang seperti sekarang nih. Yang ya bisa dikatakan pengusaha sukses lah ya. Kita belajar nih ya. Iya. Nih Mas, mungkin bisa gimana sih Mas perjalanan awalnya Mas merintis usaha Bakso Malang Armada nih? Jadi ya awal-awalnya kan kita mulai dari kelilingan dulu kan gitu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk seperti ini kan gitu kan. Oke. Jadi kita mulai dari keliling, dari anggota, dari gerobak dorong kan gitu. Terus kita belajar, kelola. Lama-lama kita ya belajar mangkal kan gitu. Gitu Seperti ya. sekarang. Gitu. Nah ini sebenarnya Mas dulu Mas sempat nggak kepikiran kalau memang jadi penjual bakso? Dulu ada nggak cita-cita pas kecil? Kalau masih kecil sih justru pengen jadi pegawai kantoran ya. Nah, loh ya kan? Iya. Banyak kan orang gitu. Iya. Terus Masih kecil tuh pengen jadi kantoran kan rapi gitu kan, Iya, pakai iya, dasi, iya. sepatunya bagus gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ngelamun enak kali ya gitu kan, ruangan ber-AC gitu kan. Tapi malah belalah kok jadi jualan bakso ya. Nah, gimana ceritanya kok bisa akhirnya? Ya mungkin Dari pengen kerja kantoran. dari yang kantoran mungkin ya karena keluarga juga bapak kan jualan bakso kan gitu. Jadi ya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya mungkin ya. Iya. Akhirnya ya kita jualan bakso juga. Meskipun endingnya sih kepinginnya sih jadi pegawai kantoran, tapi ya karena sudah ya seperti sekarang jadi ya tetap aja lah bakso aja lah yang digelutin gitu. Karena mau kantoran ataupun ya kita membuka lapangan kerja sebenarnya kalau ditekuni itu sebenarnya sama saja. Sama saja. Tapi gitu. itu sebenarnya karena memang akhirnya pada saat perkembangan waktu seiring bertambahnya usia, Mas akhirnya memutuskan untuk dagang bakso, atau ada diarahkan sama orang tua, yaudah ini aja wes, ini kan udah ada resepnya, udah ada ininya, bakso aja, gitu. atau gimana? Tapi kalau untuk jalur hidup sih kayaknya kita sendiri lah yang nentuin kan gitu. Cuman orang tua sih dukung aja, support gitu kan. Jadi asal positif pasti orang tua dukung kan gitu. Intinya ya kalau untuk bakso ini karena kita juga nengok-nengok kawan juga gitu kan yang jadi pegawai ataupun yang buka usaha, kayaknya lebih enak jadi pengusaha mungkin ya, bebas waktunya gitu loh. Cuman ya suka dukanya pasti ada lah. Mau jadi kerja kantoran ataupun seperti kita yang usaha ini ya sama saja sebenarnya. Ada titik-titik di mana kerja kantor ataupun usaha ini ya memiliki itu yang ya sama lah, tantangannya sih kayaknya sama. Masih punya Mas ya? Iya. Tapi kapan sih Mas akhirnya terpikir untuk ya udahlah bakso aja kayaknya yang cocok nih untuk aku jadiin ini misalnya usaha. Gitu. Jadi mungkin dulu setelah lulus sekolah kan kerja ikut orang gitu kan. Akhirnya setelah itulah baru kita fokus untuk baksonya. Itu. Jadi karena setelah dijalanin gitu kan, kayaknya memang kita tuh harus satu bidang saja yang harus kita pahami betul. Kalau kita pengen hebat itu gitu, kuncinya kita harus satu bidang. Jangan terlalu banyak yang kita pegang, nanti malah semuanya nggak jadi. Gitu. Iya. Berarti Mas ini sebenarnya awalnya itu pengen kerja kantoran dan sempat kerja sebenarnya dulu. Kerja tapi nggak di kantoran. Iya, tapi sempat sebelum buka ini kerja dulu. Kerja dulu. Ya gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk buka ini karena
Ya tadi mungkin kayaknya enaknya buka usaha gitu Iya, kan. kayaknya buka Itu usaha. Mas kapan tuh Mas? Usia berapa tuh Mas ya? Itu kita usia tahun 2014 kita sudah mulai jadi belajar pegang usaha orang gitu loh. Ah. Jadi kita setoran kayak gitu kan. Oh. Intinya dari situ sih kita kok enak ya gitu loh. Kita usaha Enak ya, itu banyak duitnya. Iya. Jadi ya kayaknya lebih enak gitu loh. Tapi tetap gitu, tetap untuk anak-anak muda atau adik-adik yang pengen berkembang ya tetap harus belajar itu jangan dilupakan gitu loh. Iya, Kita harus iya, belajar, betul, harus betul, sekolah betul. gitu loh. Aha. Karena dengan kita sekolah, kuliah itu kan tidak orang yang sekolah tidak harus atau tidak pasti dia sukses. Betul, betul. Tapi memperlebar peluang kita untuk berhasil betul, gitu betul, loh. betul. Makanya dengan ilmu itu penting. Jadi Iya, jangan iya. karena kita udah usaha kita nggak Nggak mau belajar. nggak mau belajar. Kurang belajar gitu Mas ya. Nggak bisa ya, Gitu, tetap nggak aja bisa. belajar itu Tetap harus penting, Mas, ya. belajar. Betul. Makanya Nah, itu. tapi kan namanya buka usaha ini kan tantangan pasti ada, Mas. Iya, Ya kan? iya. Apa sih, Mas, tantangan yang paling sulit ya? Mungkin sampai bikin Mas dah, wis lah, nyerah aja itu. Ada nggak? Jadi ada sih titik-titik di mana orang pasti akan jenuh. Titik jenuh orang usaha itu pasti ada. Iya. Ya itu rata-rata lah. Karena kita banyak kawan, jadi banyak teman ngobrol sehingga kalau kita ada masalah kita bisa sharing sama kawan-kawan itu. Apakah kita harus bangkit lagi atau kita tinggal nih? Ternyata ya banyak yang support juga. Oke, lanjut aja. Mungkin tantangan terbesarnya adalah ekonomi ya kalau sekarang ya. Karena sekarang ini memang semuanya agak sulit Agak gitu serba kan. mahal Agak gitu serba mungkin ya, mahal bahan gitu ya. Iya. Tapi ya karena circle kita juga bagus gitu. Karena orang itu yang akan menjadi pengaruh adalah selain daripada diri kita sendiri adalah circle kita, kawan-kawan kita gitu. Mungkin dari kita banyak cerita dengan orang-orang yang lebih tahu, lebih pengalaman, akhirnya masalah-masalah itu bisa diminimalisir. ya. Kita Oke, bisa tetap ya, berarti diatasi. lingkungan circle itu pengaruh, Mas. Pengaruh Pengaruh besar. banget ya untuk Betul. bertahan di kerjaan apapun lah ya, Iya, termasuk di usaha seperti ini usaha kan Mas ya. seperti itu. Nah, Mas, kan sekarang juga banyak orang yang nyari pekerjaan itu susah gitu Iya. kan ya. Karena mungkin orang hanya berharap pekerjaan pada perusahaan segala macamnya gitu ya. Nah, menurut Mas gimana tuh, Mas? Apakah memang anak muda sekarang ini ya tidak harus mengharapkan pekerjaan yang tersedia, tapi bisa membuka lapangan kerja juga gitu. Bisa. Jadi untuk lapangan kerja yang susah itu mungkin karena gini, rata-rata orang itu Ah. pengen kerja di tempat yang dia inginkan. Ya. Dan Oh, kenyataannya tidak seperti benar, itu benar. gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau ada saja kerjaan itu ada. Cuman kitanya yang milih-milih gitu iya, loh. iya, kadang gitu Mas ya. Iya. Kitanya yang milih-milih sehingga bukannya lapangannya nggak ada tapi kitanya yang terlalu milih-milih gitu loh. Sebenarnya kan waktu yang tepat itu tidak pernah ada. Kalau kita tidak mencoba gitu. Wah. Jadi nanti waktu yang akan membuat kita pas di mana apa yang kita inginkan itu tercapai. Seperti itu. Kelihatannya ya kalau dengan perjalanan kita seperti itu. Iya. Ini pengalaman berarti. Iya. Pengalaman ya. Dia nggak mesti namanya kerja tuh harusnya nggak milih-milih ya. Milih-milih. Tapi ditekuni satu. gitu Ditekuni mungkin, satu. kan. Termasuk Mas yang menekuni ini dari yang awalnya mungkin gerobakan sampai Iya, sekarang sampai jadi sekarang. punya ini apanya outlet namanya Mas. Ya outlet lah, warung atau resto. Udah ada berapa bahasa cabang, secara- Ini baru satu, mungkin untuk awal bulan bisa kita akan buka lagi cabang di Tanjung Wuru. Ada mantap. di sana, ada satu lagi. Wah. Berarti ini berkembang terus ya. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini kan sekarang juga namanya kalau kita lihat perkembangan kuliner sekarang kan macam-macam nih, Mas. Iya. Apakah ada mungkin project atau rencana masa depannya untuk menginovasi bakso ini jadi apa gitu? Karena kan kayaknya ya itu kalau bakso kan banyak gitu. Iya. Kan. Gimana caranya bertahan tuh, Mas? Jadi mungkin untuk berinovasi kita mungkin ya mengikuti zaman ya tentunya. Jadi kalau dulunya orang jualan kerasa, ya tetap rasa kita harus pertahankan, kita harus bikin rasa yang sebagus mungkin, seenak mungkin, seotentik mungkin. Cuman selain daripada itu kan orang juga pengen tempat yang Ya, bersih betul. kan gitu. Ah. Dan sekarang orang bilang selebgramable ya. Jadi orang itu makan bukan hanya Iya, iya, cuma iya. makan tapi bisa difoto, bisa di ini seperti itu. Oh gitu. Tempatnya juga instagramable gitu. Iya, Bisa foto-foto gitu ya. iya. Iya. Tapi kalau untuk inovasi-inovasi mungkin bakso yang jadi apa gitu ada nggak Mas? Misalnya baksonya kalau biasanya kan ini bakso direbus ya Mas ya? Ya, direbus Atau juga. mungkin nih yang digoreng atau apa?
Ada inovasi-inovasi nggak? Ya untuk sekarang sih Untuk kita bertahan. masih Masih ini aja. fokus ini karena masih belum ada sih kan itu. Cuman nggak tahu lah kalau untuk kedepannya. Tetap aja kita harus improve, kita harus berkembang terus Nah. sehingga nggak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak monoton bakso nggak seperti itu. Jadi mungkin dari yang dulu bakso itu cuman kayak gitu-gitu aja. Sekarang kan ada bakso mercon, bakso Ya, ini, itu bakso dia. varian-variannya banyak kan gitu. Cuman Sekarang Mas ada buat itu nggak? kita belum ada. Oke. Cuman kalau kita itu belajar gini, tidak perlu kita meniru orang lain. Yang penting apa yang kita punya itu ditonjolkan saja. Oh. Gitu. Karena seperti usaha-usaha besar seperti KFC cuma jualan ayam aja, tapi dia jago di situ. iya sih. Seperti itu. Itu Jadi semakin banyak yang kita jual, kayaknya orang makin bingung lah. Oh, Ini bakso apa sih gitu. Jadi mungkin kita akan fokus di bakso urat yang mungkin nanti akan terus kita improve lagi sehingga kita akan tonjolkan di situnya di bakso uratnya. Berarti memperkuat ataupun mempertahankan rasanya gitu. Rasa yang paling penting ya. rasa dan ya apa sih ciri khas dari bakso kita gitu loh. Kita harus punya ciri khas. Benar-benar yang bisa membedakan antara bakso ini dengan bakso Bakso yang lain. Itu kan. Berarti memang harus punya ciri khas yang Betul. orang tuh ingat gitu ya. Ingat Tapi kan susah berarti Mas. Ya, untuk mempertahankan itu. Ada strategi khusus nggak Mas? sebenarnya Karena Mas kan nggak mau, bukan nggak mau sih, maksudnya belum mau untuk berinovasi kayak tadi ada bakso mercon, bakso beranak, bakso apa gitu kan. ya Pengennya fokus aja ke ini gitu kan, ke apa namanya rasa dan ininya Betul. dan ciri khasnya. ya memang ada masalahnya kan pada saat ada pemain baru, pendatang baru dengan model yang baru, tentu kita akan pasar kita tergerus sedikit-sedikit, tapi endingnya tetap aja yang otentik dan yang Oke. stabil gitu kan Iya, pasti iya, akan iya. tetap jadi pemenang. Betul Gitu. betul sih ya. Mana yang paling enak dan paling konsisten lah Konsisten, ya. iya, Rasanya konsisten. Pasti tetap ada pelanggannya gitu ya. Iya, Mas, betul. boleh nggak nih di spill omzetnya Mas biar semangat nih Radio People Mantap pengen usaha bakso juga kan. Kalau Rata-rata berapa sih Mas omset? omset sih ya sebenarnya kalau untuk omset itu gimana ya, tapi ya tapi Ini loh, ini aja mau buka cabang lagi berarti ya memang sebenarnya sih ya prospek gitu loh, prospek karena usaha bakso itu sebenarnya asal kita tekuni ya insya Allah prospek gitu bang. Oke, mungkin ada apa ya motivasi untuk Radio People Mas, biar ya kalau anak muda sekarang pengennya kan mungkin punya pekerjaan yang sesuai kemauannya gitu. Nah, gitu. Nah, ini gimana? Ini pengalaman hidup soalnya nih ya, Mas Hendra pengalaman hidup nih dari yang awalnya mungkin dulu dia pengennya kerja kantoran, tapi akhirnya beralih tuh banting setir ke usaha bakso, tapi sukses juga, berhasil juga. Nah, itu gimana Mas? Ya mungkin bagi Radio People yang ingin terus berkarya, ingin bekerja, jadi intinya kita harus fokus dengan tujuan kita. Karena kalau kita punya tujuan pastinya akan lebih terarah kan gitu. Iya. Karena tujuan inilah yang membuat hidup ini semakin menarik kan. Dengan adanya tujuan pastinya apa ya? Intinya kita nggak gampang nyerah. Jadi untuk kita biar cepat atau pingin usaha seperti kita ini ya intinya harus punya tujuan. Mungkin itu tujuan yang jelas untuk terus tetap bertahan di dalam ya gempuran ekonomi yang seperti sekarang. Oke. Satu kunci Mas untuk sukses di dunia usaha. Apa, Mas? Konsisten. Konsisten. Itu yang tidak gampang. Susah Konsisten. ya? Iya, Itu yang tidak gampang. Berarti kalau memang mau sukses harus konsisten. Konsisten. Bukan hanya dunia usaha aja sih Mas ya. Semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Konsisten disiplin. Konsisten disiplin. Ya semuanya lah ya. Ya, semuanya. Kalau dunia usaha mungkin konsisten rasanya, Ya, rasanya. konsisten menyajikannya seperti apa ya. Karena kalau namanya dunia kuliner ini kalau sudah apa ya, sudah turun konsistennya itu agak-agak ini jadi Mas ya. Ya, turun lagi kualitasnya. Kualitasnya jadinya. Nah, itu dia ya Radio People ya. Kuncinya kalau kamu mau sukses itu adalah konsisten. Nah, ya. Jadi kalau kamu mungkin pengen buka usaha, tekuni dan konsisten. Siapa tahu bisa jadi seperti Mas Hendra nih ya. Siap. Luar biasa. Dan ini dia saat yang kita tunggu-tunggu adalah apa menu
recommended di sini Mas. Kita coba. Oh ya, oke. Ya. Ada di sini sebenarnya banyak varian ya. Ya. Untuk bakso Malang Armada sendiri Ya. banyak varian. Banyak Ada recommended. bakso original yang rekom ya bakso urat lah. Bakso urat. Bakso urat. Radio People buat kamu yang penasaran seperti apa rasa bakso uratnya, boleh datang ke Bakso Malang Armada di Jalan Paus Ujung nomor 37B. Jalan Paus Ujung nomor 37B. Oke deh, kami tunggu ke sini ya. Langsung ke Bakso Malang Armada. Bye bye.